Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Suaranya kurang kuat, coba dikuatin lagi. Baik Ustaz. Bismillah. Eh, layarnya sudah terlihat teman-teman? Oke, Sudah. sudah, good. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada siang hari ini saya Amanatul Bahiroh dan rekan saya Ustazah Arini Asyiril Haq akan mempresentasikan terkait peradaban Islam di Andalusia dan pengaruhnya kepada Eropa. Yang kalian lihat mungkin di gambar awal ini adalah Masjid Cordoba yang terkenal menjadi salah satu saksi berkembangnya Islam di Andalusia. Kita memasuki mungkin apa namanya? Sebelum ke geografi, izinkan saya menyampaikan pendahuluan. Jadi mengkaji Islam di Spanyol dalam konteks sejarah pendidikan dan peradaban Islam merupakan topik yang menarik dan penting untuk dipelajari. Hal ini secara historis melibatkan perjalanan yang panjang umat Islam di Eropa selama lebih dari 7,5 abad. Penyebaran Islam ke Spanyol adalah salah satu kejayaan terbesar dalam sejarah militer dan budaya. Kerajaan Visigoth yang kuat sebelumnya menguasai Spanyol oleh dinasti Umayyah. Sementara itu, Spanyol Islam menjadi pusat budaya dan sejarah Islam di barat, sebanding dengan Baghdad di timur. Spanyol Islam memperkaya dunia Islam dan membantu kebangkitan Eropa, yaitu Effendi, Zulmukim, dan Masyhudi 2023. Mohon maaf. Pendidikan Andalusia mengembangkan bukan hanya bidang keagamaan, tetapi juga sains dan teknologi. Dengan kehadiran tokoh-tokoh dalam bidang ini, karya-karya mereka, Andalusia menjadi referensi sains dan teknologi dan bahkan menjadi penyokong peradaban modern. Oke, selanjutnya, kajian ini kami teliti menggunakan metode studi pustaka atau library research, metode pengumpulan data yang melibatkan meninjau literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan history approach, metode yang digunakan pengetahuan yang tepat dengan peristiwa masa lalu. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yakni geografi Andalusia sebagai dasar perkembangan peradaban. Secara geografis, wilayah ini memiliki posisi strategis karena berada pada persimpangan antara Eropa dan Afrika Utara, serta menghadapnya langsung ke dua perairan besar, yakni Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Laut Mediterania. Kondisi ini menjadikan Andalusia sebagai salah satu jalur maritim dan perdagangan paling penting pada masa Islam, sekaligus menghubungkan antara tradisi ilmu pengetahuan timur dan barat. Andalusia merujuk kepada wilayah semenanjung Iberia yang terletak di barat daya Eropa yang kini meliputi Spanyol dan Portugal. Wilayah sejarah ini meliputi ibu kota Cordoba dan kota-kota besar lain seperti Granada dan Sevilla, serta dibagi menjadi 8 provinsi modern, ada Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaén, Malaga, dan Sevilla. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui Andalus pra penaklukan Islam, struktur penduduk dan kehidupan sosial yang akan dibawakan oleh Ustazah Arini. Kepada Ustazah Arini kami haturkan. Terima kasih Ustazah. Mengenai sebelumnya, apakah suara kami terdengar teman-teman? Iya, terdengar Ustazah. Syukran saya Dinda. Baik, kita masuk ke pembahasan Andalus pra penaklukan Islam, struktur pendudukan dan kehidupan sosial. Dulu,
Spanyol sebelum Islam masuk, berada di bawah kerajaan Romawi. Bangsa Romawi dapat menguasai semenanjung itu pada tahun 133 Masehi. Pada awal abad ke-6, 507 Masehi, suku-suku Gothia Barat atau Visigoth telah dapat pula menyerang Spanyol dan mereka mengusir bangsa Vandal ke Afrika. Kemudian bangsa Gothia kemudian dapat berhasil mendirikan pemerintahan yang kuat di Andalusia, sampai berubah menjadi bangsa yang lemah disebabkan merajalelanya perbudakan, kepincangan ekonomi karena petani dan pedagang diharuskan menanggung pajak yang memberatkan, dan pemaksaan agama Kristen kepada penduduk. Akibatnya, rakyat menjadi menderita, sengsara, dan tertekan. Itulah kondisi penduduk Andalusia sebelum ditaklukkan Islam. Sementara, kondisi penduduk Afrika Utara hidup dalam keadaan sejahtera sewaktu berada di bawah kekuasaan Islam, yaitu Daulah Umayyah yang memerintah dengan adil. Pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, gubernur Afrika Utara telah digantikan oleh Musa bin Nusair. Dia memperluas daerah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Sewaktu kawasan ini dikuasai kerajaan Gothia atau Visigoth, dia sering menghasut penduduk untuk melakukan kerusuhan dan menentang kekuasaan Islam. Tetapi setelah kawasan ini benar-benar dapat dikuasai umat Islam, mereka dapat memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi umat Islam dalam menaklukkan Spanyol. Kemudian, Islam masuk ke Spanyol lewat Afrika Utara. Saat itu telah Islam masuk Spanyol dalam dua gelombang. Yang pertama, pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada gelombang pertama ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan lebih berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Spanyol. Untuk kisah dan tokoh-tokoh detailnya akan kembali disampaikan oleh Ustazah Amanatul Bahira. Ustazah ini apakah sudah menjelaskan? Sudah? Oke. Oh, bagian saya ya. Tadi suaranya kurang terdengar jelas di saya, Ustazah. Mohon maaf saya. Baik. Kemudian kita akan memasuki tokoh Islamisasi di Andalus. Ada 3 pahlawan yang dapat dikatakan lebih berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Tharif bin Malik, ada juga Tariq bin Ziyad, ada juga Musa bin Nusair. Yang teman-teman lihat, gambar yang berwarna ini itu adalah gambar dari Tariq bin Ziyad, sedangkan yang hitam putih ini yang di bagian kanan itu adalah Tharif bin Malik. Sedangkan gambar Musa bin Nusair tidak kami temukan. Nah, 3 pahlawan kita ini, 3 pahlawan di Andalusia ini telah berhasil membawa Andalusia kepada masa keemasan. Jadi Tharif bin Malik sebagai pasukan perintis dan penyelidik, dia berangkat diutus Musa bin Nusair pada tahun 710 Masehi dengan jumlah pasukan sebanyak 500 orang. Mereka berhasil menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa.
Di antara pasukan Thorif adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian, seorang bangsawan Visigoth yang menjabat sebagai gubernur di Ceuta, wilayah kerajaan Visigoth di Maroko. Ia membantu pasukan Islam karena dendam pribadi. Nah, kemudian yang kedua ada Torik bin Ziyad sebagai pasukan penakluk. Mereka berangkat pada tahun 711 Masehi, juga diutus oleh Musa bin Nusair dengan jumlah pasukan sebanyak 7.000 orang. Sebagian besar pasukannya adalah suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair, dan sebagian lainnya adalah orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Andalusia setelah masa Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad ialah masa kekhalifahan. Beberapa perubahan yang terjadi di masa ini diantaranya adalah penghapusan kasta, tumbuh keturunan baru hasil perkawinan silang antara penduduk asli dengan kaum muslimin pendatang, dan penyebaran kebebasan beragama. Selanjutnya, sejarah panjang yang dilalui oleh umat Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama yaitu 711 sampai 755 Masehi. Wali yang diangkat oleh Khalifah Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian yang kedua, di periode kedua ada di masa 755 sampai 912 Masehi, diperintah oleh Amir atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi, diperintah Abdurrahman yang kedua, yang bergelar An-Nasir, sampai munculnya mulk di Tawaif. Kemudian yang keempat, periode keempat, 1013 sampai 1086 Masehi, Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil yang dikuasai oleh raja-raja setempat. Periode kelima, 1086 hingga 1246 Masehi, dikuasai oleh dinasti Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun, yang akhirnya runtuh, dan kemenangan pihak Kristen di Las Navas dan Tolosa, dan mereka kembali ke Afrika Utara. Dan periode terakhir, 1248 hingga 1492 Masehi, Islam hanya berkuasa di Granada di bawah daulah Bani Ahmar. Namun kekuasaan Islam ini berhasil pula direbut oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari pihak Kristen. Jadi pada periode 755 sampai 912, wilayah Spanyol ini berada di bawah pemerintahan yang bernama Amir yang tidak lagi tunduk kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pemimpin pertamanya adalah Abdurrahman I yang selanjutnya dikenal dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil, karena dialah salah seorang keturunan Bani Umayyah yang lolos dari kerajaan Bani Abbas pada saat perebutan kekuasaan di Damaskus. Khalifah selanjutnya adalah Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausad, Muhammad ibnu Abdurrahman, Munzil ibnu Muhammad, dan Abdullah ibnu Muhammad. Pada masa pemerintahan inilah Spanyol mengalami kemajuan baik dari bidang politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban dan peradaban. Pada masa Abdurrahman Ad-Dakhil, misalnya, dilakukan pembangunan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Selanjutnya, pada periode 912 hingga 1013 Masehi, Spanyol dipimpin oleh Abdurrahman An-Nasir ketiga, Hakam kedua, dan terakhir Hisham III. Oke, selanjutnya memasuki arsitektur. Bidang perkembangan peradaban di Andalusia berupa arsitektur, ekonomi, pendidikan, dan intelektual yang akan dibawakan oleh Ustazah Arini. Kami persilahkan. Kemudian masuk ke perkembangan peradaban di Andalusia. Warisan arsitektur Andalusia Islam tidak dapat disangkal. Contoh bangunan bersejarah Islam yang indah termasuk Medina Az-Zahra di Medina Cordoba, kemudian ada juga Istana Al-Jaferia di Zaragoza, kemudian ada juga Tembok Toledo dan Istana Alhambra di Granada.
Kemudian bidang ekonomi. Di Andalusia, Cordoba berkembang menjadi pusat ekonomi dan intelektual dengan sistem perpajakan serta kebijakan sosial yang adil. Pertumbuhan ekonomi berjalan berdampingan dengan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, stabilitas fiskal, pembangunan infrastruktur perdagangan, serta perhatian terhadap keadilan sosial menjadi faktor utama kemajuan ekonomi masa itu. Kemudian di bidang pendidikan dan intelektual. Yang pertama, berkembang filsafat. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan filsafat Arab Andalusia adalah Ibnu Bajjah yang bernama asli Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyid. Wadi Asa adalah desa kecil di sebelah timur Granada, di mana Abu Bakar bin Tufail lahir. Kemudian untuk bidang pendidikan lainnya akan dijelaskan kembali oleh Ustazah Amanah. Baik, selanjutnya bidang pendidikan dan intelektual. Tadi sempat disinggung sebentar ya. Ada bidang filsafat, kemudian ada bidang kedokteran, ada sains, astronomi, seni, dan musik. Jadi, untuk bidang filsafat sendiri, salah satu tokoh penting dalam perkembangan filsafat Arab Andalusia adalah Ibnu Bajjah yang bernama asli Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyid. Kemudian yang bidang kedokteran, ada Abu Marwan Abdul Malik bin Abi Al-Ala, juga disebut dengan Ibnu Zur, adalah salah satu orang yang paling dihormati dalam komunitas medis Andalusia. Kemudian ada bidang sains, ada Abu Abbas Al-Fernans, telah mencoba mencari cara untuk terbang, bahkan sebelum penemuan pesawat terbang oleh Wilbur Wright dan Oliver Wright pada abad ke-20. Kemudian ada di bidang astronomi, astronom muslim bernama Az-Zarqali adalah orang pertama yang membuat astrolabe, alat yang digunakan untuk mengukur jarak sebuah bintang dari cakrawala bumi. Dan yang terakhir ada seni dan musik. Tokoh yang dikenal pada bidang ini ada Al-Hasan bin Nafi pada masa 789 hingga 857 Masehi, dikenal dengan julukan Ziriyah. Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pendidikan Islam di Andalusia. Di antaranya yang pertama, dukungan penuh dari para penguasa menjadi salah satu faktor utama dalam perkembangan pendidikan Islam, karena para pemimpin memiliki kecintaan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan visi yang luas untuk masa depan. Kemudian yang kedua, ada beberapa sekolah dan universitas terkenal di Spanyol, seperti Universitas Cordoba, Sevilla, Malaga, dan Granada, juga memainkan peran penting dalam kemajuan siswa. Yang ketiga, ada banyak cendekiawan Islam dari berbagai daerah di dunia Islam, baik dari timur maupun barat, datang dengan banyak buku dan gagasan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam tetap bersatu dalam budaya mereka, meskipun mereka terbagi dalam berbagai organisasi politik. Kemudian yang terakhir juga persaingan antara dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Spanyol dalam hal pendidikan dan budaya juga mendorong kemajuan. Universitas Cordoba didirikan menantang Universitas Nizamiyah di Baghdad, di mana persaingan lebih berfokus pada ilmu pengetahuan daripada perang. Baik, jadi Muslim Andalusia saat itu memiliki sejarah intelektual yang sangat luar biasa, terutama kemajuan pendidikan Islam.
Kemajuan intuisi pendidikan Islam sangat bergantung pada dukungan penguasa yang berfungsi sebagai pendorong utama kegiatan pendidikan. Adanya kerjasama yang harmonis antara penguasa dan dermawan serta ulama adalah komponen penting dalam kemajuan pendidikan yang ada di Andalusia. Oke, selanjutnya kita memasuki bagian kemunduran dan keruntuhan di Andalusia yang akan dilanjutkan oleh Ustazah Arini. Silahkan. Kan saya memasuki era kemunduran dan keruntuhan Andalusia. Setelah mencapai puncak kejayaan yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, tata kota, ekonomi, serta kehidupan budaya yang kaya, peradaban Andalusia secara perlahan mengalami pelemahan yang bersifat struktural. Kemunduran ini tidak terjadi dalam satu gelombang besar, tetapi merupakan rangkaian proses panjang yang melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan. Di balik gemilangnya Cordova, Sevilla, dan Granada, pada masa keemasan tersimpan masalah-masalah internal yang mulai muncul sejak melemahnya otoritas pusat. Berikut beberapa uraian faktor-faktor kemunduran Andalusia. Yang pertama, faktor internal. Melemahnya kekuasaan pusat Umayyah di Cordoba disebabkan sistem pengangkatan kekhalifahan yang kurang jelas. Para anggota keluarga Umayyah saling memperebutkan kekuasaan dan mereka sama-sama berhak menjadi khalifah. Para pejabat istana yang bukan bagian dari keluarga juga ikut berambisi. Kemudian, yang kedua, munculnya kerajaan-kerajaan kecil atau era muluk atau Tawaif. Di sini, setelah Hisham II naik tahta untuk kedua kalinya, Cordoba mengalami kekacauan politik hingga pada tahun 1031 Masehi. Dewan Menteri memutuskan untuk menghabiskan jabatan khalifah. Konflik antara elit daerah, pedagang kota, tentara barbar, kaum Arab, serta para mu'alaf non-Arab membuat pemerintah pusat tidak mampu bertahan. Kekhalifahan kemudian terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Muluk at-Tawaif. Setiap kelompok tentara Arab, barbar, Latvia, dan elit lokal mendirikan kekuasaan regional masing-masing. Walaupun politik terpecah, masyarakat Muslim Spanyol tetap bersatu dalam identitas Islam, hukum Islam, dan budaya Arab tetap diterima secara luas. Dan pada masa ini, peradaban ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan Islam justru mencapai puncaknya. Kemudian faktor yang ketiga, faktor fanatisme kesukuan. Bagi orang Spanyol dan Barbar, bangsa Arab dianggap sebagai pendatang, sehingga pemerintah Arab Islam gagal membentuk persatuan kebangsaan di tengah keragaman etnis tersebut. Konflik antar suku dan fanatisme kesukuan semakin mempercepat perpecahan politik dan runtuhnya pemerintahan Islam di Spanyol. Kemudian, faktor yang terakhir, faktor eksternal. Kemunduran Islam di Spanyol dari faktor eksternal terjadi karena beberapa kondisi yang saling berkaitan. Pertama, letak Spanyol yang jauh dan terpisah dari pusat dunia Islam menjadikannya wilayah yang seperti terpencil. Akibatnya, umat Islam di Spanyol sering berjuang sendiri tanpa dukungan militer besar dari dunia Islam lainnya, kecuali sesekali dari Afrika Utara. Kemudian, selain itu, hubungan antara Muslim dan Kristen memang tidak pernah benar-benar stabil. Kaum Kristen, mereka tidak merasa menjadi bagian dari kekuasaan Islam, sehingga selalu mencari kesempatan untuk bangkit kembali. Rasa kebangsaan ini semakin kuat seiring melemahnya kekuasaan Muslim dari dalam. Kemudian situasi bertambah buruk ketika dunia Islam sendiri mengalami perpecahan politik pada abad ke-11. Kelemahan ini memberi peluang besar bagi kerajaan-kerajaan Kristen di utara untuk memperluas wilayah mereka. Titik baliknya adalah ketika Raja Alfonso IV menaklukkan Toledo pada tahun 1085, yang menjadi awal dari rangkaian kemenangan Kristen berikutnya. Meskipun dinasti Al-Murabitun dan Muwahhidun dari Afrika Utara datang membantu dan sempat memulihkan kekuatan Muslim, keberhasilan ini hanya bersifat sementara. Kekalahan besar Al-Muwahhidun dalam perang Las Navas
de Tolosa pada 1212 menghancurkan kemampuan militer Muslim untuk melawan serangan berikutnya. Setelah itu, kota-kota penting di Andalusia jatuh satu persatu ke tangan Kristen. Cordova pada tahun 1236, kemudian Valencia pada tahun 1236, kemudian Murcia pada tahun 1243, kemudian Sevilla pada tahun 1248. Dan pada abad ke-13, hanya kerajaan Granada yang tetap bertahan. Granada berhasil bertahan lebih lama karena kondisi geografisnya yang berbukit, jumlah penduduk Muslim yang besar, serta ekonomi yang cukup stabil untuk membayar upeti kepada Kastil. Namun kekuatan ini tidak bertahan selamanya. Pada akhirnya Granada runtuh pada tahun 1492, menandai berakhirnya kekuatan Islam di Spanyol. Kemudian memasuki era hilangnya Islam di Spanyol atau di Andalusia. Kerajaan Granada akhirnya runtuh ketika pada tahun 1469 di bawah Raja Ferdinand dan kerajaan Kastilia di bawah kerajaan Aragon di bawah Ferdinand dan kerajaan Castilla di bawah Isabella bersatu. Keduanya membentuk kekuatan besar untuk menyerang kekuasaan Islam di Granada yang dipimpin oleh Muhammad bin Al-Ahmar. Pada tahun 2 Januari 1492, ibu kota Granada resmi jatuh ke tangan Kristen. Setelah Kristen menguasai Andalusia, dimulailah gerakan Kristenisasi besar-besaran pada tahun 1499. Puncaknya, kami ulang dulu. Kemudian kardinal memaksa umat Islam kembali memeluk agama Kristen dan memerintahkan pembakaran buku-buku Arab, terutama yang menguraikan ajaran Islam. Penindasan ini terus berlanjut pada masa Raja Philip yang mewajibkan kaum muslimin meninggalkan agama, bahasa, adat, dan seluruh identitas mereka. Puncaknya tadi ya, terjadi pada tahun 1609 ketika Raja Philip mengeluarkan keputusan pengusiran besar-besaran terhadap seluruh umat Islam yang masih bertahan di Andalusia. Mereka hanya diberi dua pilihan, keluar dari Spanyol atau masuk agama Kristen. Dengan kebijakan ini berakhirlah sepenuhnya keberadaan dan kekuasaan Islam di seluruh wilayah Spanyol. Kemudian memasuki pengaruh peradaban Islam terhadap Eropa. Andalus merupakan saluran terpenting bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam. Melalui wilayah ini, hubungan politik, sosial, ekonomi, dan intelektual antara dunia Islam dan Eropa berkembang sangat intensif. Meski ada jalur lain seperti Sisilia dan Perang Salib, para sejarawan sepakat bahwa Andalusia adalah pusat transfer ilmu yang paling berpengaruh bagi Eropa. Salah satu tokoh terpenting yang mempengaruhi Eropa adalah Ibnu Rushd atau juga disebut Averroes. Ia dikenal membebaskan diri dari taklid, mendorong rasionalitas, dan memberikan komentar-komentar mendalam atas karya Aristoteles. Tulisan-tulisan Ibnu Rushd menjadi rujukan utama para pemikir Barat dan menimbulkan gerakan Averroisme, sebuah arus intelektual yang menuntut kebebasan berpikir serta menolak pembatasan gereja. Kemudian, pengaruh Ibnu Rushd ini juga meluas karena banyak pemuda Eropa, terutama di Prancis, Italia, dan Jerman, belajar di Universitas Islam di Andalusia. Kemudian setelah kembali ke negeri mereka, para sarjana ini mendirikan sekolah-sekolah dan universitas yang meniru struktur pendidikan Andalusia. Universitas Paris, salah satu yang paling awal dan terkenal, berdiri pada tahun 1231. Walau teman-teman itu ya, lihat di pecahnya itu, yang sebelah kanan itu Universitas Paris. Kemudian, dan hampir semuanya menjadikan ilmu-ilmu yang berasal dari tradisi intelektual Islam sebagai kurikulum utama. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa sejak abad 12 ini kemudian melahirkan berbagai gerakan intelektual besar. Transfer ilmu pengetahuan dari bahasa Arab ke Latin
menimbulkan Renaissance di abad ke-14, terutama melalui pemajuan kembali tradisi Yunani yang datang melalui terjemah Arab. Meskipun umat Islam kemudian diusir dari semenanjung Iberia dengan tragis, warisan ilmiah dan intelektual mereka justru menjadi landasan bagi lahirnya Renaissance Italia di abad ke-14. Kemudian, pengaruh peradaban Andalusia terhadap Indonesia. Pengaruh peradaban Andalusia terhadap Indonesia tidak bersifat langsung melalui hubungan geografis, tetapi melalui arus besar transmisi ilmu dari dunia Islam. Gaya Moris yang berkembang di Andalusia dikenal sebagai salah satu bentuk arsitektur Islam yang paling maju, dengan ciri ukiran rumit, pola geometris, kaligrafi Arab, lengkungan tampal kuda, air mancur, dan taman serta tata cahaya yang harmonis. Indonesia memang tidak memiliki hubungan arsitektural langsung dengan Andalusia, namun unsur-unsur gaya Moris berasal dari tradisi arsitektur Islam yang menyebar ke Timur Tengah hingga ke Nusantara. Karena itu, beberapa prinsip arsitektur Islam yang juga dipakai di Andalusia muncul dalam sejumlah masjid di Indonesia. Contoh masjid di Indonesia yang menunjukkan elemen tersebut adalah Masjid Raya Al-Mashun di Medan, menunjukkan gaya Moris Timur Tengah dan Eropa dengan kubah hijau, menara tinggi, memakai lengkung tapal kuda atas tengah lingkaran, kemudian ada hiasan ornamen kaligrafi yang indah dan ukiran geometris yang detail. Kemudian sudah berakhir semuanya, kami izin memberikan kesimpulan di akhir. Kajian ini menegaskan bahwa peradaban Islam termasuk keemasannya di Andalusia dibangun oleh integritas antara ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan kreativitas budaya. Kejayaan tersebut tidak hanya tercermin dalam kemegahan arsitekturnya, tetapi juga dalam dinamika intelektual yang melahirkan banyak tokoh, disiplin ilmu, dan lembaga pendidikan yang berpengaruh luas hingga dunia Islam Timur dan Nusantara. Namun, sejarah sekaligus menunjukkan bahwa peradaban apapun yang mengabaikan ilmu, menyingkirkan nilai, atau tenggelam dalam kelangahan akan menghadapi proses kemunduran. Demikian, studi tentang Andalusia bukan sekadar napak tilas romantis terhadap masa lalu, tetapi merupakan refleksi ilmiah tentang syarat-syarat bertahan suatu peradaban. Kejayaan harus dipelihara melalui penguatan pendidikan, keteguhan moral, dan keberlanjutan tradisi keilmuan. Dalam rangka reflektif ini, syair Abu Bakar Ar-Rundi memperoleh relevansinya. Ia tidak hanya menjadi elegi kejatuhan Andalusia, tetapi juga panggilan kesadaran bagi generasi setelahnya yang mau merenung. Berikut beberapa potongan bait syairnya. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharru bi tayyibil 'aishi insanu. Hiyal umuru kama syahadtaha duwalun man sarrahu zamanun sa'athu azmanu. Wa hadhihi ad-dar la tubqi 'ala ahadin wa la yadumu 'ala halin laha syanu. Segala sesuatu ketika mencapai kesempurnaan pasti meredup, maka jangan terpedaya manisnya kehidupan. Begitulah perkara-perkara di dunia. Kekuasaan datang silih berganti. Siapa bersuka cita atas suatu zaman, ia akan dirundung duka di zaman-zaman yang lain. Dunia ini tidak akan kekal bagi siapapun. Tiada keadaan yang bertahan, sebab zaman akan terus berputar. Sekian dari kami. Terima kasih. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih Ustazah Arini dan teman-teman yang sudah siap menyimak kami untuk materi sejarah peradaban Islam di Andalusia. Mungkin kami buka beberapa pertanyaan dari teman-teman
Kami persilahkan. Afwan Ustazah, izin bertanya. Silahkan Ustazah Adela. Boleh dijelaskan lagi nggak Ustazah tentang munculnya atau lahirnya Renaissance ini? Tadi kan sempat disebutkan ya, salah satu faktor mundurnya peradaban ini salah satu mundurnya disebabkan salah satu faktornya adalah munculnya atau lahirnya Renaissance. Kalau Oke, Syukran terima Ustazah. kasih pertanyaannya. Ustazah Arini silahkan. ya Ustazah, sebetulnya kami menyiapkan jawabannya seperti ini. Insya Allah itu akan dibahas di tema selanjutnya ya, materi ini. Ada. Oke, baik Ustazah, syukran. Maafkan saja. Oke, mungkin sambil mencari jawabannya, siapa tahu ada yang bisa menjawab teman-teman. Ustazah Dinda mungkin. Saya belum mempelajari gambaran besarnya dulu. Mungkin yang lain dulu ya. Ini sambil ditangguhkan dulu ya, siapa tahu teman-teman ada yang sambil buka buku, sambil ini mencari jawabannya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Ya, silakan. Ada yang bertanya, dikasih kesempatan ini oleh pemakalah. Waktunya masih sangat banyak. Silakan bertanya. Ya Pemakalah, saya bagaimana bisa? Silakan. Silakan. ya, eh, saya izin bertanya ya ke makalah. Tapi sebelumnya saya mungkin ada koreksi sedikit ya di bagian makalahnya itu ketika menyebutkan tentang penemu pesawat terbang ya itu Wright bersaudara di sana disebutkan Oliver Wright Oliver itu sebenarnya Orville ya tulisannya mungkin typo ya itunya itu aja pertama terus kedua saya mau tanya tentang tadi kan diceritakan bahwa apa namanya di pendidikan di Andalusia itu mereka belajar agama gitu kan, belajar fikih, tapi juga belajar astronomi, belajar kedokteran gitu. Ada jadi integrasi dua bidang keilmuan tersebut menghasilkan tidak hanya ulama ya, tidak hanya ilmuwan tapi juga ulama gitu sekaligus. Dari kondisi seperti itu eh, apa sih sebenarnya sistem pendidikan yang diterapkan di Andalusia pada saat itu
sehingga bisa melahirkan ulama dan juga saintis gitu. Dan apa bedanya dengan pola pendidikan kita sekarang ya di Indonesia yang seringkali itu masih terpisahkan ya, yang belajar agama ya belajar agama gitu kan di pesantren, nah yang belajar sains atau belajar ilmu umum itu kan di sekolah biasa. Nah, apa bedanya dengan kita dan gimana caranya supaya kita bisa kayak gitu juga? Gitu Ustazah. Ya mungkin sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan Ustazah Dinda dengan sependek pengetahuan saya tentang perkembangan intelektual di Andalusia, di mana saking berkembangnya ilmu di sana itu sampai banyak sekali pengunjung dari berbagai negara dan berbagai agama. Maka di situ berkembanglah entah itu dari segi apa namanya ilmu keislaman atau ilmu-ilmu lainnya atau ilmu umum. Nah, jadi Andalusia itu ciri-ciri sistematika pendidikannya itu terbuka. Jadi ada banyak berbagai etnis seperti Arab, juga ada golongan-golongan Kristen, ada golongan-golongan Yahudi yang bersatu memang untuk kepentingan ilmu. Namun untuk pembagiannya ada universitas-universitas, ada majelis-majelis yang terpisah, Ustazah. Mungkin tidak bercampur ya, tapi masanya menjadi satu. Akhirnya melahirkan ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama unggul, akan tetapi di masa kemajuan yang sama dan bukan yang sifatnya menjadi satu begitu ya. Ketika saya baca sejarah pendidikannya itu tidak seperti itu, akan tetapi terpisah. Mungkin 11-12 dengan Indonesia, tetapi lebih terbuka. Begitu. Itu saja mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Berarti kalau dari penjelasan Ustazah di sana itu banyak universitas gitu ya, tapi juga ada madrasah ya atau kayak apa sih madrasah-madrasah yang ada di masjid gitu ya, mungkin ya. Jadi ketika mau belajar tentang Islam ya ke madrasah itu gitu, sedangkan tentang ilmu-ilmu umum atau sains itu di universitas atau gimana ya Ustazah? Iya, jadi mahasiswa-mahasiswa di sana banyak belajar di Universitas Cordoba. Kemudian orang-orang yang mau belajar agama Islam dari awal itu ada juga madrasah namanya Yusufiyah di Granada. Ada juga Toledo, tembok Toledo yang tadi mungkin sudah di ini ya di PPT tadi, pusat penerjemahan. Mungkin juga ada perpustakaan-perpustakaan yang saya bayangkan di situ ya, tapi kurang tahu. Tapi intinya eh, ada halakoh-halakoh di masjid-masjid, ada juga universitas-universitas yang memang mengkaji ilmu-ilmu yang seperti astronomi, seperti seperti sains, kedokteran dan lain sebagainya begitu San. Syukron untuk jawabannya Ustazah. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain, sadar ini atau mau menambahkan sadar? Tidak. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa nih sudah izin bertanya? Iya, saya baru aja mau menjawab yang Oh, pertanyaan pertama, Ustazah. boleh dijawab dulu sudah. Oke, ditabung dulu ya. Oke, ini lagi-lagi bermodalkan batasan keilmuan saya dan hasil research ya. Jadi Renaissance Italia, gimana sih cara bacanya ya? Renaissance. Sering dianggap sebagai kelahiran kembali ilmu-ilmu pengetahuan di Andalusia.
Jadi ilmu pengetahuan yang dimaksud itu ya ilmu-ilmu secara umum, ilmu-ilmu Islam, seni, humanisme di Eropa. Namun banyak fondasi intelektualnya datang dari Andalusia dan dunia Islam. Jadi Rinyu mungkin ya. Mungkin itu saja, setahu saya hanya itu saja, Ustazah. Namun sudah syukron sudah. Insya Allah sudah Oke, menjawab. ya sama-sama. Ada pertanyaan yang kedua tadi? Mungkin tadi ikut sama pertanyaan Ustazah Dinda ya. Eh, sedikit Itunya menambah. tolong dimatikan aja ya makalah. Baik, ini. Oke, bagaimana Ustazah? Iya Ustazah, sebentar Ustazah. Oh iya, jadi kan berkembangnya Eropa ini kan bisa kita katakan bersumber dari nilai-nilai Islam ya Ustazah. Dari apa yang saya tangkap tadi yang Ustazah jelaskan. Lalu, mengapa nilai-nilai yang berasal dari dunia Islam justru berkembang pesat di Eropa tapi tidak sepenuhnya dipertahankan di dunia Islam sendiri setelah Andalusia runtuh? Lalu juga dengan tadi pertanyaan Ustazah Dinda ya, pendidikan di Indonesia ini antara ilmu agama dan ilmu umumnya lebih ke nggak balance gitu. Lebih ke fokusnya ke ketika belajar di dunia agama ya dunia agama aja. Ada yang fokusnya ke ilmu yang lebih umum, ilmu-ilmu yang umum, mereka lebih ahli ke sana tapi belum ada yang balance gitu. Mungkin Ana belum menemukan kali ya, mungkin referensi yang Ana temukan sedikit, tapi itu juga yang Ana rasakan. Menurut Ustazah sendiri sebagai pemakalah di materi ini, bagaimana nih? Syukran Ustazah. Baik. Bentar yang mana dulu nih? Ya, nanti koreksi kalau misalkan saya salah menjawab ya. Ustazah Ari ini eh, mungkin mau menambahkan setelah ini. Jadi, kenapa kok apa namanya? Kok nggak dimiliki apa sih namanya manfaat dari masa keemasan peradaban Islam di Andalusia itu tidak dirasakan oleh negara-negara Islam aja. Kenapa kok dilanjutkan di wilayah Eropa? Maksudnya seperti apa namanya negara-negara maju di sekitarnya. Nah, ini salah satu yang saya baca itu dikarenakan terpencil ya bahasanya Andalusia ini negara Islam yang dulunya negara Islam yang jauh dari negara-negara Islam lain. Kalau dari letak geografis ya. Kemudian yang kedua, perubahan orientasi dunia Islam dari sains ke tradisi. Jadi dunia Islam itu lagi nggak stabil ya. Eh, Seperti yang dipaparkan Ustazah Arini tadi, salah satu kemundurannya adalah ini perang saudara ya. Maksudnya ini sesama sesama orang Islam, tapi ada yang apa namanya tidak kompeten, ada yang berebut kekuasaan dan lain sebagainya. Akhirnya eh, apa yang menjadi apa namanya pondasi-pondasi kemajuan itu malah diterapkan tetangga-tetangganya begitu. Dan agama Islam saat itu dengan apa namanya orang-orang Kristen itu tidak akur. Mereka merasa apa merasa orang-orang Kristen pada saat itu merasa tidak apa ya tidak di bukan tidak dianggap kurang dirangkul mungkin ya ini orang-orang internalnya aja punya konflik nah apalagi ditambah dari luar seperti itu dan mungkin ada dendam-dendam pribadi atau apa sih namanya ya mereka kan pasti pintar memanfaatkan begitu ya apa yang sudah menjadi pondasi-pondasi entah itu dari intelektual, ekonomi itu diterapkan di daerah-daerah tetangga begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum yang kadang tuh nggak balance gitu, Ustazah. Ketika Oke, kita mau fokus kedua-duanya tuh
rasanya lebih timpang sebelah gitu. Oke, Itu saya mau yang Anda rasakan. bertanya dulu sama Ustazah Adela, maksud tidak balance ini bagaimana? Maksudnya nggak eh, gimana ya jelasinnya? Saya takut belibet dan takut salah ngomong juga. Em, Gimana Ustazah Dinda? Jadi lebih ke ada orang yang ahli agama, tapi kadang di ilmu pengetahuannya, aduh gimana ya? Em, yang saya rasakan aja sih ketika saya fokus di 6 tahun mondok, antara belajar tafsir dan belajar kimia itu tuh bertabrakan gitu loh Ustazah. Jadi antara menghafal ayat Al-Quran dan menghafal rumus-rumus formula di kimia itu jadi tumpang tindih gitu Ustazah. Nah, gimana sih cara kita balance gitu dua-duanya gitu Ustazah. Ini menurut pengalaman sendiri sih ya, Iya, gitu ya Ustazah. apa? Mungkin kalau pengalaman pribadi kita bukan hanya disibukkan oleh apa perkara-perkara ilmu umum dan ilmu agama, tapi juga apa ya tantangan zaman seperti kesibukan main gadget misal, ya itulah yang membuat kita agak berat ya sebenarnya. Nah, kalau zaman-zaman dahulu para sahabat, para tabi'in, bahkan orang-orang yang menjadi ilmuwan di Andalusia itu banyak yang apa ya, mereka itu banyak bisanya gitu, banyak banyak keahliannya, tapi biasanya di antara kita saja nih, di internal saja, kita pasti di antara kita ini ada yang unggul di bagian apanya, gitu kan? Misalkan Ustazah adalah seorang qari'ah misal. Nah, unggul di bagian qari'ah. Padahal Ustazah adalah juga belajar tentang misalkan qiraah sab'ah dan lain sebagainya. Tapi unggul dan terlihat muncul di permukaan dari segi suaranya. Nah, sama seperti Ibnu Rushd dari segi filsuf dan ahli hukum. Beliau itu bukan nggak bisa fikih dan tasawuf. Mereka bisa juga, tapi lebih unggul di bagian itunya. Kemudian ada Az-Zahrawi, ada Bapak Bapak bedah modern ya kita sebutnya. Kemudian ada Ibnu Hazm sebagai sastrawan, ada Al-Adrisi geografer, ada Ibnu Bajjah filsuf dan ilmuwan, Ibnu Arabi filsuf. Kemudian ada juga nih tokoh-tokoh ahli tafsir seperti Al-Qurtubi munculnya dari Andalusia ternyata. Itu se apa setahu saya ya. Kemudian ada musisi, bahkan ada musisi namanya Ibnu Qasid ya. Nah, itu. Jadi apa namanya? Kalau kita simpulkan sebenarnya setiap manusia pasti punya apa namanya hal yang paling unggul yang bisa terlihat ya. Begitu juga dengan para ilmuwan dan ulama di Andalusia. Mungkin itu Ustazah Adela. Ustazah Arini monggo bantuin. Iya Ustazah, syukran Ustazah. Jadi kita nggak Ya, mungkin menguasai semua elemen di dunia gitu ya Ustazah. ya benar. Tapi tetap tetap apa ya berusaha seimbang lah, berusaha balance meskipun ujung-ujungnya masih ada kekurangan begitu. Baik Ustazah, syukran. Jazakillah khairan. Sama-sama. Pak Iyakum. Nah, mungkin Anda menambahkan sedikit ya dari pertanyaan Seta Adela. Memang kemampuan kita untuk belajar itu sangat terbatas ya. Tidak mungkin kita bisa menguasai semua bidang. Dan mungkin atau sangat sulit ya seorang ilmuwan, saintis juga hafal Quran, hafal hadis, menguasai fikih, tafsir. Wah, itu sulit sekali ya. Jangankan antara dunia dan agama ya. Dalam bidang agama saja, maka para ulama memiliki takhusus spesialisasi dalam bidang masing-masing. Ada yang mufassir, ada yang muhaddits, ada yang usuli ya, ahli usul, ada yang mutakallim, ahli filsafat dan lain-lain. Maka yang bisa kita lakukan bukan kita ingin menguasai semuanya, tapi kita pilih bidang yang kita ingin apa kuasai, kita menjadi ahli dalam bidang tersebut, maka kita pelajari dari A sampai Z bidang itu.
Namun bidang yang lain, kalau kita memang ustadz ya atau eh, pengajar agama, ya kita harus belajar juga ilmu-ilmu yang lain yang bukan bidang kita, meskipun hanya dasar-dasarnya saja. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, khudh min kulli syai'in syai'an wa kulla syai'in min syai'. Ya, kata mereka, ambil satu bidang, pelajari seluruhnya, dan ambil sedikit saja dasar-dasar dari seluruh bidang yang lain. Jadi gitu. Mungkin terus bisa menambahkan. Barakallahu fikum. Syukran Masya Ustadz Allah. Isfa. Jazakallah khairan Ustadz Isfa. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya mungkin ya, Ustazah. Boleh. Eh, Sebenarnya kalau saya pikirkan sendiri gitu ya, tokoh-tokoh Islam yang disebutkan gitu ya, yang beliau itu adalah ilmuwan, saintis, sekaligus ulama, itu mayoritas adalah polimet. Setelah saya pikir-pikir lagi gitu, polimet itu adalah satu apa ya, tipe orang jenius yang memang bisa menguasai banyak bidang dan itu langka gitu. Dan ketika Polimesh ini dianggap sebagai suatu apa namanya, bibit unggul lah ibaratnya ya, produk unggul dari suatu peradaban, kita menganggap bahwa kita harus seperti dia gitu. Padahal orang seperti itu yang diberi kemampuan lebih di atas rata-rata itu jarang jumlahnya. Tapi uh, bukan nggak mungkin kita juga bisa gitu kalau kita dikasih kemampuan lebih. Karena saya sendiri pernah punya teman, beliau itu adalah lulusan S3 ITB Fisika Murni, tapi beliau juga hafal Quran gitu. Itu kan hal yang tidak berhubungan ya, tapi oh ternyata bisa ya gitu. Setelah saya lihat oh ternyata bisa gitu. Dan ternyata keduanya pun bisa berhubungan gitu. Mungkin eh, orang sejenis beliau itu langka gitu. Sama seperti Ibnu Sina kan yang dibilang polimath, dan ternyata ada gitu. Ada orang yang diberi kemampuan lebih seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita bisa meniru sebatas maksimal kemampuan kita aja gitu. Karena kan kita tidak ditakdirkan, ya benar kata Ustadz Isfa, kita terus punya apa ya, punya sesuatu yang lebih gitu dibandingkan di satu bidang dibandingkan bidang-bidang yang lain. Nah, yang kita dikasih kelebihan itulah kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Dan bisa jadi itu memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Mungkin gitu Ustazah. Ya, terima kasih tambahannya Ustazah Dinda. Jadi tambahan buat kami ya. Polimet. Polimet. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Mungkin Ustazah. satu lagi Ustazah. Izin menambahkan mungkin satu poin. Mungkin ini juga ya, faktor ekonomi itu juga apa ya, mendukung untuk eh, keberhasilan. Karena kami tadi coba cari, karena ketika seseorang ekonominya stabil, itu waktu untuk belajarnya lebih lapang ya. Kemudian kami juga membaca di sini banyak ulama Andalus itu hidup dari wakaf, sehingga tidak perlu bekerja berat. Ini juga kalau kita perhatikan Imam Ibnu Mubarak, kemudian Hanafi, itu kan dari apa namanya, golongan entrepreneur ya mungkin ya. Jadi mungkin ekonomi juga bisa membantu dari kami. Nah, seperti Imam Bukhari itu kan mengkeliling dunia mengumpulkan hadis itu dari warisan dari orang tuanya dan dibantu oleh kakaknya yang sibuk berbisnis memang. Itu juga bisa faktor ya, seorang bisa belajar lebih maksimal dengan ada orang yang sudah menanggung maishahnya. Namun bagi yang tidak punya harta, juga banyak ya para ulama yang dari orang miskin ya, fukara, justru mungkin karena miskinnya itu berkah. Ya. Mungkin kalau kita diberi uang banyak, kita sibuk ya dengan harta kita, dengan berbagai kenikmatan dunia. Tapi dengan kita diberi eh, kekurangan dalam hal itu, mungkin jadi apa? Kemudian Allah mudahkan untuk belajar lebih banyak. Tuh. Jadi, ada satu sisi yang benar,
ma'isyah itu memang, namun tidak menutup bagi yang memang ma'isyahnya tidak baik untuk terus belajar juga. Baik, terima kasih Ustadz dan Ustadzah atas tambahannya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan lagi atau ada yang mau bertanya lagi? Ana Ustaz yang bertanya. Pertanyaan Ana itu terkait tokoh Tariq bin Ziyad ya. Sebenarnya beliau ini siapa gurunya Ustaz? Kok bisa umur berapa? 18 tahun ya? Bisa menaklukkan kota Andalus gitu. Gimana siapa gurunya dan bagaimana kira-kira pola belajar beliau? Nah, gitu kira-kira Ustaz. Saudara ini, mangga Ustazah. Ya, sambil kita cari bersama ya, siapakah guru dari Tariq bin Ziyad dan bagaimana cara belajarnya beliau? Tadi kenapa Ustadz Ardona umur 18 tahun kenapa? Kalau nggak salah umur beliau menaklukkan kota Andalus itu umur 18 tahun atau 16 tahun gitu. Kalau nggak salah ya. Oh iya iya. Baik. Teman-teman ada yang bisa jawab boleh saya dahulukan. Ada yang bisa menjawab atau mau ditangguhkan dulu saudari ini? Mau coba jawab dulu aja saya, nanti Boleh. boleh teman-teman melengkapi kembali ya. Kalau di sini kami baca ini Musa bin Musa ya sebagai termasuk pembina utama dan pemimpin langsung dari Tariq bin Ziyad. Musa lah yang mengangkat Tariq sebagai komandan pasukan, menjadikannya gubernur dan mengizinkannya menyeberang ke Andalusia. Musa bin Nusair juga mengajarkan strategi, kebijakan politik, dan wawasan agama yang cukup kuat kepada Tariq bin Ziyad. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau menambahkan, boleh silahkan. Oke, mungkin saya sambil nunggu adzan dulu ya, teman-teman. Izin bertanya, Sada. Di antara tokoh-tokoh besar Islam di Andalus, ada tokoh eh, politikus penting ya yang pernah memimpin Andalus, yaitu siapa? Al-Mansur ya, Al-Mansur ibnu Abi Amir yang dijuluki sebagai Al-Hajib. Ini beliau sering disebutkan oleh para sejarawan, kisahnya yang luar biasa dari eh, orang biasa, tukang kuli angkut ya, sebenarnya asalnya beliau itu Hammaran, karena Hammaran, eh, kemudian bisa sampai apa menjadi penguasa Andalus pada saat itu, bahkan disebutkan dalam buku-buku sejarah itu pada masa beliau Al-Hajib Al-Mansur itu Andalus bersatu secara keseluruhan. Jadi setelah munculnya Mamalik ya, muluk ya, beberapa raja-raja kecil di berbagai daerah itu, di era beliau ini bisa disatukan kembali. Nah itu kira-kira uh, apa peran beliau yang penting pada masa kepemimpinan beliau yang bermanfaat lah hingga saat ini mungkin dalam peradaban yang juga ada pengaruhnya pada Eropa, apakah ada pada masa beliau? Baik, terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelum itu, saya mencoba menjawab pertanyaan Ustadz Ardona terlebih dahulu terkait siapa gurunya sosok Tariq bin Ziyad ya. Nah, kalau untuk guru tidak ada yang saya temukan ya Ustadz. Tapi beliau ini adalah utusan dan disupport penuh baik dari segi pasukan, harta, ilmu,
langsung dari Musa bin Nusair, salah satu tokoh yang pembebas Andalus juga. Nah, kemudian dari segi usia, mungkin referensi kita berbeda Ustadz Ardona. Di saya tidak ada angka 18 karena beliau itu lahir di tahun 670 hingga 680 Masehi kalau tidak salah, antara itu. Dan ketika memimpin Andalusia di tahun 711 Masehi. Berarti kalau dihitung-hitung usianya sekitar 30 sampai 40 tahun, Ustaz. Nah, mungkin nggak tahu ya, mungkin referensi kita berbeda atau bagaimana. Dan untuk gurunya tidak kami temukan, akan tetapi supportnya itu penuh dari Musa bin Nusair. Begitu. Itu yang pertama. Dan untuk pertanyaan Ustadz Isfa, mungkin saya mau repeat ya, mau saya ulang lagi pertanyaannya. Ada tokoh namanya Al-Mansur ibnu Abi Amir. Benar ya Ustadz? Ya, Di mana julukannya Al-Hajib. Al-Hajib. Nah. Al-Hajib. Oke. Eh, sepertinya Perdana Menteri ya saat itu ya. Jadi beliau ini memimpin pada masa kekhalifahan Umayyah di Cordoba. Dan memimpinnya ini di tahun 978 sampai 1002 Masehi. Berarti di masa-masa akhir ya, kalau nggak salah ya Ustadz. Ya. Kemudian faktor-faktor yang sepertinya menjadi penyebab bersatunya kembali ada eh, jaringan kekuasaan dan dukungan militer yang beliau lakukan yang pertama, kemudian ada reformasi militer besar, kemudian ada pengembangan ilmu, administrasi serta memperbanyak infrastruktur. Kemudian juga mengembangkan stabilitas politik dan ekonomi. Dan yang terakhir ada sisi setelah kematiannya, setelah wafatnya siapa namanya Al-Hajj Al-Mansur ya Ustadz, Andalusia ini terpecah menjadi kubu-kubu kecil dan kembali runtuh kalau tidak salah. Nah, mungkin itu saja sebatas pengetahuan saya Ustadz. Mungkin yang lain teman-teman bisa menambahkan. Saudara ini Mungkin kalau referensi yang saya dapat ini ya tadi peran-peran Al-Mansur dalam sejarah Andalusia ya. Yang pertama memusatkan kekuasaan dan stabilitas politik. Jadi Al-Mansur ini berhasil mengakhiri konflik internal antara faksi Arab, Barbar dan Slavia. Kemudian reformasi administrasi dan militer, menciptakan tentara profesional yang besar. Kemudian menata ulang sistem pajak dan administrasi sehingga pendapatan negara meningkat. Membuat Andalusia kembali disegani oleh kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Kemudian yang ketiga, ekspansi militer yang sangat sukses. Al-Mansur memimpin lebih dari 50 ekspedisi militer, semuanya hampir tanpa kekalahan. Kemudian yang keempat, perlindungan ilmu dan kebudayaan. Meskipun sering disebut sebagai figur militer, Al-Mansur juga melindungi pusat-pusat ilmu di Cordoba, memberi patronasi kepada ulama, qori, ahli hadis, dan penulis, kemudian juga membangun gedung-gedung pemerintahan, masjid, dan institusi keilmuan baru. Itu yang kami baca. Insyaallah, jazakumullah khair. Waalaikumsalam. baik. Apa ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ya, izin Atau bertanya, sudah dicukupkan? Ustaz. Tanya Ustazah. Oke. Ustadz Aldi, silakan.
terkait ini Ustaz ya, apa pengaruh peradaban Islam Andalusia terhadap Eropa. Salah satu tokoh terpenting saya baca di makalah ini. Tokoh penting yang mempengaruhi eh, Eropa adalah Ibnu Rushd ya, di mana dia kenal karena membebaskan diri dari taklid, mendorong rasionalitas dan memberikan komentar-komentar mendalam atas karya Aristoteles. Nah, yang saya tanyakan adalah apa tujuan Ibnu Rushd mengomentari filsafat Aristoteles dan apa perbedaan eh, filsafat Ibnu Rushd dan Aristoteles sama seperti itu. Eh, Ya cukup. Barakallahu fikum. Baik, Ustadz Aldi. Tujuan Ibnu Rushd mengomentari filsafat karya Aristoteles dan apa perbedaan filsafat di antara keduanya ya Ustadz? Oke, baik teman-teman, silahkan. Silahkan saya beri keluasan teman-teman untuk menjawab barangkali sambil kita cari jawabannya bersama-sama. Saya mungkin ya Ustazah izin mengomentari, menanggapi sedikit dari yang saya tahu bahwa Ibnu Rushd itu adalah al-falasifah. Jadi beliau ini eh, terpengaruh juga oleh karya-karya dari al-falasifah sebelumnya, gitu dari semenjak penerjemahan besar-besaran ya di masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, itu kan banyak dari filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, Ibnu Rushd itu dan Ibnu Sina juga mengkonsumsi lah ibaratnya karya-karya tersebut. Dan apa tujuannya mempelajari filsafat Aristoteles adalah karena kondisinya itu, jadi kondisi sosial pada saat itu adalah banyak orang-orang Kristen dan orang-orang apa ya, orang-orang Persia ya, agama Persia itu mereka tuh bisa menjelaskan kayak Kristen gitu, menjelaskan tentang Trinitas dengan sangat logis pada orang-orang di luar agama itu. Jadi entah bagaimana mereka menjelaskan tentang Trinitas sampai bisa diterima sama orang-orang pada saat itu. Nah, Al-Falasifah ini melihat bahwa, wah berarti sebetulnya Islam juga kan pasti agama yang logis ya. Nah, jadi beliau itu mempelajari filsafat Aristoteles supaya bisa mensintesiskan apa ya, apa namanya, menghubungkan antara Islam dengan dijelaskan selogis mungkin gitu. Jadi supaya bisa diterima oleh orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya tanpa mengandalkan iman gitu. Jadi Ibn Rushd tuh menghubungkan antara filsafat Aristoteles dengan sistem metafisika mereka ya dengan Islam supaya Islam ini ternyata agama yang sangat logis, agama yang bisa diterima oleh akal sehat bahkan oleh orang-orang yang eh, tidak punya apa sih, orang kayak ateis atau apa gitu kan, kadang kita nggak bisa jelaskan tentang iman kan, tentang Islam itu Allah itu satu gitu, tapi gimana cara menjelaskan itu kepada orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya lewat logika filsafat itu kalau dari saya Ustaz. Halo Ustazah Dinda, mungkin sedikit menambahkan ya, sedikit saja. Jadi kalau Ibnu Rushd berkomentar tentang filsafat Aristoteles ini sebenarnya bukan diniatkan untuk banyak menentang, akan tetapi meluruskan dan menyatukan filsafat yang dipakai logika dengan wahyu. Jadi bikin relatable gitu, dibikin apa ya, apa sih namanya, bisa dicerna oleh baik orang Islam ataupun yang non-Islam. Kemudian salah satu perbedaan yang mencolok ya antara Aristoteles dan Ibnu Rushd itu, Aristoteles tidak percaya adanya kebangkitan setelah mati, berbeda dengan Ibnu Rushd. Dan Aristoteles juga tidak ada teori-teori kenabian ya, tidak ada sama sekali. Akan tetapi Ibnu Rushd
apa namanya, ada gitu sesuai dengan ilmu syariat Islam begitu Ustaz. Jadi tidak apa ya, tidak 70% menentang, akan tetapi meluruskan agar menjadi ilmu yang bisa dikonsumsi oleh kaum Islam begitu. Mungkin itu saja. Barakallahu fiikum. Wa iyyakum, Ustaz. Teman-teman yang lain, Ustaz hari ini mungkin atau dicukupkan? Oke, saya ini aja ya, apa namanya, meneruskan pertanyaan siapa tadi si Aldi. Bagaimana ceritanya Ibnu Rus itu dia murid dari Aristoteles, coba bisa nggak Anda terangkan? Itu sesuai dengan makalah makalah yang Anda buat. Murid dari Aristoteles itu adalah eh, apa, Ibnu Rus. Bagaimana itu? Bisa dijelaskan? Apakah berjumpa ya di zamannya? Apakah di satu zaman ya? Sepertinya jauh ya. Apakah mondok tempat Aristoteles? Kalau dari zamannya, Aristoteles ini hidup pada tahun 384 ya, sebelum Masehi bahkan. Kalau di yang saya baca ya Ustadz, mohon maaf kalau salah. Kalau Ibnu Rushd ini hidup pada zaman 1126 Masehi. Sangat jauh ya. Dan apa, dari yang saya baca itu Ustadz, itu tidak benar berguru kepada Aristoteles, tidak ada. Mungkin referensi saya yang kurang. Ya teman-teman bisa ikut menjawab. Mungkin anu Zata, apa memang tidak pernah mondok di padepokan filsafat Aristoteles, tapi Ibn Rus ini memiliki minat yang kuat, yang besar terhadap ilmu filsafat, khususnya karya-karyanya Aristoteles. Jadi ibaratnya semua karya Aristoteles ini dilahap sama beliau, dihabisin, ya. Sehingga oleh karena itulah mungkin disebut si Ibn Rus ini muridnya Aristoteles mungkin. Jadi tidak berguru atau mondok di tempat Aristoteles itu. Saya rasa lebih tepat begitu ya. Lebih tepat Ismail Choweri itu keterangannya. Ya, karena dia banyak mengkaji buku-buku Aristoteles, ya makanya dia disebut sebagai ya apa ya, ya murid tidak langsung lah ya. Kalau murid langsung kan dia bertemu sama Aristoteles nih, tapi dia tidak bertemu. Jadi murid secara tidak langsung. Ya sama kayak kita juga kan. Kita belajar Islam berarti bisa disebut juga kita murid Muhammad secara tidak langsung gitu. Karena kita tidak bertemu sama Nabi Muhammad gitu. Ya saya rasa itu ya tepat itu Ismail Khairi itu penjelasan. Ya silakan, saya hanya meramaikan saja. Karena waktunya masih banyak kan. Kalau pada diam nanti atau kalaupun selesai ya nggak apa-apa juga. Jadi kita pun selesai gitu kan. Ya silakan dijawab saja yang kira-kira belum di ini, belum dijawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini pemakalah. Silakan, sih ada waktu banyak. Baik teman-teman, ada yang mau mengisi pengajian Andalusia mungkin sebagai penutup pertemuan pada siang hari ini? Atau ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Atau bagaimana Anda bisa mensinkronkan itu? Yang RPS saya, yang ada di RPS itu, kenapa saya buat apa penciptaan manusia kemudian dikaitkan dengan peradaban Andalusia itu? Bisa nggak Anda tarik latar belakangnya sehingga saya merumuskan pentingnya membahas penciptaan manusia dengan Andalusia ini? Nah, coba bisa Anda sinkronkan. Silakan. Karena di makalah tidak ada, saya lihat ya pembahasannya ya memang sejarah Andalusia. Coba bagaimana Anda bisa mensinkronkan penciptaan manusia dengan eh,
peradaban Andalusia ini. Kenapa saya buat seperti itu? Ya silakan. Mohon maaf Ustadz, saya belum bisa menjawabnya Ustadz. Ustadz Amin. Kami coba ya Ustadz. Bismillah. Konsep penciptaan manusia dalam Islam, ini dalam Islam ya Ustadz, yang menempatkan manusia sebagai makhluk berakal, bermoral, dan berkhalifah menjadi kerangka filosofis yang menjelaskan mengapa peradaban Andalusia dapat berkembang begitu maju. Andalusia bukan sekedar fenomena sejarah, tetapi contoh konkret bagaimana potensi dasar manusia yang digariskan dalam Al-Quran dapat melahirkan peradaban unggul ketika diarahkan oleh nilai agama, stabilitas politik, dan lingkungan ilmiah yang kondusif. Mungkin itu Ustaz. Nah, mungkin sedikit Ustadz hasil ini apa namanya perenungan. Jadi manusia ini mungkin lebih ke hikmah ya Ustadz, keterkaitan hikmah penciptaan manusia dengan peradaban di Andalusia. Yang pertama, manusia diciptakan sebagai khalifah, maka di Andalusia banyak orang-orang yang handal membangun kota, infrastruktur, seperti yang tadi digambar itu yang sudah pernah dibahas Ustazah hari ini. Kemudian manusia diciptakan Allah memiliki akal, maka lahirnya ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama yang sudah disebutkan juga. Kemudian yang ketiga, manusia diberi amanah oleh Allah, maka ada yang namanya hubungan sosial, toleransi, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Dan ada tugas tidak merusak bumi atau kebalikannya memakmurkan bumi ya. Maka ada kemajuan ekonomi, kemajuan pertanian, perdagangan, dan peradaban begitu. Itu yang mohon maaf tidak kami cantumkan Ustadz di makalah. Ya nanti pendapat Anda itu nggak apa-apa dicantumkan saja makalah itu kan pendapat Anda. Ya kita bebas berpendapat. Nanti itu dimasukkan ya dengan catatan-catatan yang ada saya catat juga ya. Nanti saya share kembali ya, pendapat Anda itu nanti dimunculkan aja ya. Silakan Baik yang lain Ustadz. kira-kira ada yang berpendapat kira-kira kenapa saya merumuskan Andalusia dengan penciptaan manusia ya. Pemakalah sudah menjawab, ada yang lain nggak? Mungkin Oke, saya Ustaz. Ustaz. Oh, ya udah Ustaz. Oh, dikit aja, dikit aja. Jadi kalau membahas tentang penciptaan manusia berarti ada juga hubungannya dengan ilmu kedokteran gitu ya. Perkembangan ilmu kedokteran di masa Andalusia. Dan di sini ada beberapa eh, tokoh yang muncul di bidang pembedahan ya. Itu ada Abul Qasim Az-Zahrawi, Abul Qasis ini namanya. Yaitu jadi kontribusi eh, Andalusia, Islam di Andalusia di bidang kedokteran itu ya. Itu mungkin satu. Silakan dilanjut Ustazah Dina. Nah, sebenarnya mirip sama yang disampaikan Ustaz Farhan. Kalau dari saya, ini mirip mungkin ya Ustaz dengan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Waktu itu Ustaz menghubungkannya dengan penciptaan alam raya gitu. Sedangkan di Andalusia ini dihubungkan dengan penciptaan manusia. Gitu terkait dengan epistemologi ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu ya, adalah yang tadi disebutkan tentang kedokteran. Jadi penciptaan manusia dan kedokteran dan apa sih namanya? Bagaimana cara mencari kan kalau epistemologi itu bagaimana kita mencari ilmu pengetahuan gitu kan, menilai bahwa ini benar atau salah gitu kan. Nah, itu di ini pendapat saya aja Ustaz. Ini dilakukan dengan sangat baik
yaitu di masa peradaban Andalusia ini. Kita. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Sudah bagus tuh. Ada lagi yang lain? Ya hampir-hampir berkaitan semua ya. Sudah saling melengkapin. Oke, kalau nggak ada kita ini lah ya. Sudah selesai juga ya jam 3. Saya kalimatnya saya buat seperti ini. Andalusia itu adalah apa, cikal bakal kembalinya fitrah manusia di Eropa. Nah, kira-kira gitu. Novelty-nya begitulah. Novelty itu kebaruan ya yang saya temukan itu ya Andalusia itu cikal bakal kembalinya fitrah manusia di Eropa. Karena Renaissance kan belum. Apalagi muncul nanti tadi dibahas tentang Ibn Rus tuh. Jadi di Eropa tuh nanti ada muncul gerakan Aviorism. Itu muncul di Eropa itu. Gerakan Aviorism itu muncul di Eropa. Nah, cuma orang Eropa itu eh, buku-buku Aviorism itu yang memadukan antara akal sama agama, agamanya lebih mereka hilangkan ya, menegasikan agama, lebih mementingkan kepada akal. Padahal kalau dalam buku Ibn Rus itu memadukan antara akal dan agama. Gerakan ini terjadi nih, gerakan ini terjadi sangat masif nih. Kenapa saya katakan masif? Kalau di Daulah apa yang sebelumnya Umayyah dan Abbasiyah itu tidak bisa masuk ke pintu Eropa ya. Karena beda-beda daratan, beda daratan. Baghdad, kemudian Syria, Baghdad ibu kota Abbasiyah, Syria Damaskus itu ibu kota Umayyah yang pertama, ini Muawiyah kedua, itu satu daratan tuh. Ya Anda bayangkan ini semenanjung Iberia itu dua dua negara, 3 negara bahkan, bukan 2 negara ya, semenanjung Iberia itu 2 negara dominan, Portugal, Spanyol, dibatasi gunung, itu langsung masuk ke Perancis, itu satu daratan tuh, satu daratan. Jadi gitu apa Samudra Atlantik ya kan, Amerika Samudra Atlantik tuh langsung masuk ke semenanjung Iberia tuh. Jadi penyebaran ilmu pengetahuan itu sangat masif tuh. Tidak perlu lagi disebarkan dengan yang namanya Laut Mediterranean tuh. Karena kan perbatasan Afrika dengan Eropa tuh dipisah dengan Laut Mediterranean. Nah, itu kan sangat apa ya, ditempuh dengan jalur laut. Kalau jalur darat yang ada ketika Umayyah Abbasiyah itu sangat jauh ke Eropa karena pintu Eropa di timur itu adalah Turki kan, dan itu pun dipisah dipisah silat apa dipisah selat Bosporus namanya kan, selat Bosporus. Tapi kalau di semenanjung Iberia ini tidak ada dipisah selat, langsung satu daratan ya, cuma hanya gunung ya. Bahkan sekarang ya ada jalan tol juga kan, naik juga dari Sorbonne, ada Narbonne ya. Narbonne itu kan langsung perbatasan semenanjung Iberia langsung Prancis nih. Jadi gerakan ini muncul nih. Karena Rus itu lahir di sini, gerakannya muncul nih mulai dari Prancis, akhirnya eh, menjadi cikal bakal Renaissance. Jadi bahas Renaissance kan. Karena kan beberapa abad setelah nanti akan muncul yang namanya Renaissance, ya, Afklarung, lahir kembali. Jadi yang manusia ya di masa Eropa ya di masa itu memang dalam kegelap gulita dikuasai oleh agama, khususnya agama Kristen, tidak boleh mengaktifkan akal, akal tidak boleh bebas ya. Jadi dengan adanya tokoh-tokoh yang ada di Andalus ini, jadi memberi apa ya, angin baru lah, angin segar bagi mereka. Lo itu loh di semenanjung Ibaria itu sudah muncul itu mereka-mereka yang akalnya bebas itu, yang akalnya itu berinovasi, berkreatif ya, tidak harus dicegah oleh agama itu. Makanya yang pertama kali muncul mazhab yang pertama kali muncul di Eropa itu, ada yang tahu nggak mazhab pertama kali? Mazhab modernisme itu tokohnya siapa itu? Itu René Descartes tuh. René Descartes itu orang mana? René Descartes, Cogito ergo sum.
Ini yang akan sinkron nanti ini. Lahirnya di mana? René Descartes itu lah namanya. Itu Prancis tuh. Ya René Descartes itu orang Prancis tuh. Prancis itu sebagainya semenanjung Iberia. Gerakan Iberus itu dimulai dari semenanjung Iberia, langsung terkena tokohnya René Descartes. Dari René Descartes dari Prancis, nanti muncullah tokoh. Ini kan mazhab rasionalis ya. Mazhab rasionalis kan ada René Descartes, kemudian setelah dia nanti ada murid-muridnya, ada Leibniz, kemudian ada Spinoza. Ah, ini silahkan dibaca lah, ada sinkron nanti ke filsafat tuh. Siapa itu Leibniz, siapa itu Spinoza. Ini mereka ini adalah orang-orang yang terkontaminasi pemikiran dengan gerakan virus tadi itu. Jadi makanya saya katakan ini pintu utama, karena ini daratan kan tidak ada pisah lautan. Pintu utama cikal bakal fitrah manusia itu kembali lagi. Nah, kalau bahasa nanti selanjutnya ya lahir kembali lah. Apa namanya? Aufklärung itu bahasa Jerman. Kalau bahasa bahasa Perancisnya kan Renaissance itu kan bahasa Inggrisnya. Bahasa 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 apanya? Bahasa Perancisnya. Kalau bahasa Inggrisnya baru Enlightenment. Nah, saya rasa itu ya cikal bakal untuk menjadi angin segar lah di Renaissance. Ya, silakanlah ditutup di closing statement. Silakan makalah. Nah, terima kasih atas tambahannya, Ustaz. Kami ingin menutup ini ya, kesimpulan yang ini sejarah kali apa? Oke, sejarah menunjukkan bahwa peradaban apapun yang mengabaikan ilmu, menyingkirkan nilai, atau tenggelam dalam kelengahan akan menghadapi proses kemunduran. Itu mungkin dari kami. Jazakumullahu khairan atas partisipasi dan perhatian dari teman-teman yang ini. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas di foto yang baik dan di share. Oke, mana wajah gantengnya nih? Bismillah. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Selesai. Udah ya. Terima kasih. Ketemu lagi kita di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.